Selamat malam dan selamat bergabung dengan live streaming dari GRI Pusat. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yaitu How much is enough? Mengenai contentment atau rasa puas, rasa cukup yang kita akan pelajari dalam kitab suci. Sebelumnya mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, persiapkanlah hati kami akan masuk satu tema yang berkait dengan kebahagiaan umat manusia. Kami percaya bahwa tema ini mengenai kepuasan diri, rasa cukup. Kami akan bisa menemukannya melalui pembacaan kitab suci, melalui mempelajari kitab suci, melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kami. Itu sebabnya jangan biarkan kami hidup terlunta-lunta ya Tuhan, yang kemudian disetir dan dibelokkan oleh nafsu dunia yang terus-menerus mengintai kami. Biar kami boleh mendapatkan kebebasan di dalam Tuhan, boleh merasakan kepuasan dan ketenangan jiwa di dalam Engkau. Arahkanlah kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu cerita tradisional mengenai seorang tukang batu. Jadi tukang batu itu stres, dia tidak puas jadi tukang batu. Tukang batu itu pekerjaan yang melelahkan, dari pagi sampai sore harus kemudian memukul-mukul batu yang ada di gunung. Lalu kemudian tukang batu itu suatu hari setelah dia membelah batu, lalu kemudian menjual batu ke rumah seorang kaya. Lalu di situ dia lihat, wih, jadi orang kaya itu enak sekali. Dia rumahnya besar, dia bisa melakukan apa yang dia suka. Lalu kemudian tukang batu pikir, jadi tukang batu tidak enak, capek, pinggangnya sakit. Lalu kemudian mesti harus pukul-pukul batu, kena panas. Nggak enak, saya kepengen jadi seorang kaya saja. Nah, di dalam cerita itu ada seorang dewa yang mendengarkan keluhan dari tukang batu itu. Lalu kemudian memberikan kesempatan. Oke, kamu akan menjadi orang kaya. Dengan sekejap, lalu tukang batu itu sudah menjadi seorang kaya. Wah, lalu dia mulai menikmati kekayaannya. Dia kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang mengipasi dia, karena zaman itu belum ada AC. Kemana-mana ada orang yang mengipasi dia, lalu kemudian dia sedang bersantai di taman. Kemudian dia mulai minum jus, lalu kemudian dia dikipasi oleh penjaga-penjaganya. Dan saat itu tiba-tiba matahari bersinar dengan sangat terik. Sudah dikipasi, sudah dipayungi, tetap merasa panas. Lalu dia melihat seolah-olah matahari itu tertawa, mengejek, mentertawakan dia. Hahaha, kamu kaya raya tapi kamu tidak sekuasa saya matahari. Saya bisa punya kuasa bikin panas banyak orang. Lalu kemudian dia bilang, jadi orang kaya juga bukan orang yang serba bisa. Saya rasa panas sekali, saya kalah sama matahari. Oh dewa, saya juga kepengen jadi matahari. Dewa itu mendengar seruan dari tukang batu itu yang sudah jadi orang kaya. Lalu dewa mengabulkan, lalu dia jadi matahari. Wah, dia senang. Aku sekarang jadi matahari. Dia sinar, bikin panas semuanya. Orang-orang di bumi mulai marah. Ini semuanya gara-gara matahari, sinari kami jadi panas. Tiba-tiba awan datang dan membendung sinarnya. Maka si matahari yang tadinya tukang batu itu mulai marah. Kurang ajar awan, saya mau bikin panas, saya mau bikin sebagai sesuatu hiburan, mau mengganggu orang yang ada di dunia. Saya mau kasih sinar, menunjukkan saya ini yang paling perkasa. Kenapa kamu menghalangi saya? Lalu dia mulai pikir, dewa, tidak enak jadi matahari, saya tidak puas. Saya kepengen jadi awan saja, bisa membendung sinar matahari. Lalu kemudian dewa itu geleng-geleng kepala, lalu mengabulkan. Dalam sekejap, sang matahari itu menjadi awan. Wah, dia mulai membendung sinar matahari. Si tukang batu yang jadi awan itu mulai kemana-mana membendung sinar matahari. Lalu kemudian dia terus mulai hitam. Terus kemudian dia menurunkan hujan. Dia kemudian menurunkan petir. Wah, orang-orang di bawah marah-marah. Tapi si awan ini senang. Dia merasa begitu berkuasa, dia merasa begitu hebat. Dia turunkan hujan sebanyak-banyaknya, banjir di mana-mana. Orang mulai marah-marah. Ini kenapa awan kamu terus-menerus menurunkan hujan? Lalu kemudian ada orang yang mengatakan,
Jangan takut, kita naik ke gunung. Kita naik ke gunung. Lalu kemudian kalau kita di gunung, kita tidak akan kena banjir. Maka orang-orang penduduk desa itu berbondong-bondong naik ke atas gunung. Lalu kemudian awan itu turunkan hujan terus. Sudah capek semua dikeluarkan. Tetap tidak bisa mengganggu orang-orang desa lagi. Karena mereka sudah naik ke gunung yang tinggi dan mereka selamat di sana. Lalu kemudian awan itu berkata, "Dewa, saya kepengen jadi gunung saja. Gunung yang teguh, gunung yang kuat, yang tidak bisa digoncang. Karena hujan tidak kebanjiran, karena gunung itu tinggi dan gunung itu kokoh, gunung batu yang kuat." Dewa itu geleng-geleng kepala, lalu kemudian blup, berubah awan itu menjadi gunung batu. Wah, lalu kemudian dengan sombong dia menunjukkan, "Saya gunung batu yang kuat, saya tidak tergoncangkan." Sampai tiba-tiba ada suara tik 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 tik. Au, apa ini? Tik 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 tik. Au, apa ini? Siapa ini? Dia lihat di bawah ada tukang batu. Tukang batu itu pukul-pukul gunung itu lalu ambil batu dari dia. Dia marah sekali, "Dasar pencuri, mengambil bagian dari diri saya kesel sekali, saya mau balas." Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia juga cuma sebuah gunung batu. Tik 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 tik, "Enak saja kamu setiap hari ambil dari saya. Dewa, saya tidak suka jadi gunung, saya mau jadi tukang batu." Bup. Dan tukang batu itu kembali lagi menjadi seorang tukang batu. Saudara-saudara, sebuah cerita tradisional yang memiliki makna mendalam. Apakah kepuasan itu hanya sebuah pencarian yang ilusif? Apakah kepuasan itu bisa didapat oleh manusia? Mengapa hidup ini seolah-olah adalah sebuah pengejaran akan kepuasan yang tidak bisa kita dapatkan? Kita cuma merasa kalau jadi ini, kalau punya keadaan itu kami akan puas, kami akan merasa cukup, kami akan merasa bahagia. Seorang karyawan mungkin berpikir, kalau saya dapat 1 juta lagi kah atau 10 juta lagi kah kami akan bahagia. Seorang mungkin mengatakan, kalau aku punya anak 1 lagi kah atau kalau saya punya anak laki-laki dan bukan perempuan kah saya akan bahagia. Ada yang mungkin berpikir seperti itu. Ada yang berpikir, kalau saja seandainya orang itu masih ada saya akan bahagia. Kalau saya mempunyai pendidikan ini saya akan bahagia. Kalau saya tambah 1 mobil lagi saya akan bahagia dan sebagainya. Tetapi ketika saat itu tiba, ketika momen itu tiba, kita menyadari bahwa itu tidak cukup. Itu tidak membawa kita masuk kepada kebahagiaan dan kepuasan. Apakah saudara merasa puas? Saudara, mari kita lihat apakah hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau saudara hidupnya penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan perasaan syukur kepada Tuhan, artinya saudara ada kepuasan. Orang yang merasa puas, mulutnya, hatinya akan penuh dengan sukacita. Mulutnya, hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Karena kalau orang puas, orang itu memuji. Kalau orang itu puas, orang itu akan mengabarkan. Orang kalau puas, orang itu akan mengucap syukur, berterima kasih. Tetapi kalau orang tidak puas, dia akan marah. Kalau orang tidak puas, dia akan benci. Kalau orang tidak puas, dia akan menggerutu. Saya ambil contoh, saudara. Saudara pergi makan di sebuah restoran. Lalu ketika Anda makan masakan itu, Anda puas luar biasa. Wah, ini luar biasa. Ini masakan jempol, sangat enak. Saudara senang sekali. Nah, kalau sudah sangat senang sekali, saudara pergi ke belakang ketemu koki, lalu saudara bertanya, siapa tadi yang menghidangkan masakan itu ya untuk saya, untuk meja saya? Oh, kokinya bilang saya Pak yang memasak. Ada apa Pak? Lalu kita mengatakan, wah masakan saudara itu luar biasa. Anda memang koki yang hebat. Mulut saudara akan penuh ucapan terima kasih. Mulut saudara akan penuh dengan pujian. Terima kasih ya membuat malam ini lebih indah lagi. Saya sudah kumpul saudara-saudara sudah indah. Saudara masak buat kami juga lebih membuat suasana indah lagi. Terima kasih ya Pak Koki. Pak Koki, Anda itu sangat hebat di dalam memasak. Nah jadi saudara, kalau kita puas, kita akan puji, kita akan bersyukur, kita berterima kasih. Sedangkan kalau hati kita itu tidak puas, jengkel,
Misalnya saudara ketika makan menemukan, loh ini kok ada kotoran di dalam makanan saya. Saudara pergi ke belakang, saudara tidak memuji, saudara marah. Kenapa Anda menghidangkan makanan ini kepada kami? Ini makanan yang tidak sehat, ini makanan yang tidak layak untuk dihidangkan. Bagaimana mungkin Anda tega melakukan hal itu? Wah, kita marah saudara. Kenapa kita marah? Kita tidak puas. Orang Kristen adalah orang yang dipanggil untuk mengucap syukur. Tetapi tampaknya kalau kita melihat dalam kitab suci, orang Israel lebih sering berkeluh kesah dan orang Israel lebih sering menggerutu di hadapan Tuhan ketimbang mengucap syukur. Dan itu apa artinya? Mereka tidak puas terhadap pengaturan Tuhan. Tuhan dalam kitab suci digambarkan begitu setia dan begitu baik kepada mereka. Menyediakan segala kebutuhan mereka di padang gurun. Mana diberikan turun setiap hari mengenyangkan mereka. Mereka mendapatkan air minum dari Tuhan. Waktu siang hari mereka mempunyai tiang awan. Waktu malam hari mereka memiliki tiang api. Tetapi mereka tidak merasa puas. Tuhan memberikan kepada mereka pemimpin yang tidak sembarangan. Untuk menjadi pemimpin Israel, Tuhan memberikan Musa. Saudara kalau membaca kitab Yesaya, dikatakan kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada satu zaman. Salah satu hal yang kita bisa lihat adalah Tuhan tidak memberikan pemimpin. Kalau Tuhan memberikan pemimpin yang baik, Alkitab mengatakan itu adalah anugerah. Seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, itu adalah anugerah. Maka di zaman orang Israel, Tuhan memberikan Musa ketika mereka mau masuk ke padang belantara dan masuk kepada tanah Kanaan. Tuhan memberikan Musa, Tuhan memberikan Yosua kepada mereka. Pemimpin-pemimpin yang besar. Apakah mereka bersyukur? Saudara-saudara sekalian, kalau punya pendeta seorang seperti Musa, kalau mereka mempunyai pemimpin seperti Musa, bukankah mereka akan bersyukur seharusnya? Saudara sekarang tanya kepada orang-orang Yahudi, siapa pemimpin paling besar, nabi yang paling besar sepanjang perjanjian lama, yang paling berkuasa sepanjang perjanjian lama? Mereka mengatakan yang paling besar, paling berkuasa adalah Musa. Itu dicatat di dalam kitab suci. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki pemimpin yang demikian besar, demikian berkuasa, demikian dekat dengan Tuhan, bukankah kita seharusnya bersyukur? Tetapi apa yang kita lihat dalam Alkitab, seringkali orang Israel menggerutu, marah, bahkan bersikap anarkis terhadap Musa. Musa beberapa kali pernah diseret, mau dilempari batu, mau dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kita melihat orang Israel tidak puas. Orang Israel tidak merasa cukup. Mereka marah dan bukan mengucap syukur. Banyak orang Kristen masa sekarang tidak puas dengan banyak hal, tidak puas dengan hidupnya, tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan rumahnya, tidak puas dengan anak atau pasangannya, tidak puas dengan teman-temannya, tidak puas dengan orang tuanya, siswa-siswa, anak-anak tidak puas dengan sekolahnya, tidak puas dengan rekan-rekannya, tidak puas dengan segala hal yang Tuhan berikan, tidak puas dengan gereja, tidak puas dengan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, bukannya ucapan syukur, tetapi sungut-sungut yang tidak habis-habis. Begitu banyak orang Kristen juga tidak berani membayar perpuluhan. Di dalam perjanjian baru sudah tidak dicatat lagi perpuluhan memang. Kenapa? Karena seringkali mereka memberikan lebih dari itu. Mereka berani memberikan sesuatu untuk menolong orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, bukankah seringkali kita takut memberikan perpuluhan karena kita merasa kita tidak puas dengan keadaan kita. Kita selalu merasa kurang, kita merasa tidak cukup. Dan ketidakcukupan menuntun banyak orang kepada dosa. Adam dan Hawa tidak puas dengan pengaturan Tuhan. Mereka ingin menjadi Tuhan. Mereka ingin menentukan baik dan jahat menurut pengaturan mereka sendiri. Mereka tidak setuju baik dan jahat di dalam pengaturan Tuhan. Mereka tidak puas. Maka Adam dan Hawa kita lihat digoda dan jatuh ke dalam dosa. Daud sudah diberi begitu banyak oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tidak berikan kepada Daud? Daud diberikan tahta,
Daud diberikan pasangan, Daud diberikan keturunan, Daud diberikan harta, diberikan kuasa, diberikan pengenalan akan Tuhan. Berapa banyak yang Tuhan sudah berikan kepada Daud, tetapi Daud tidak puas. Dan dia menginginkan istri Uria. Tidak puas. Saudara, di Masa dan di Meriba, orang-orang Israel tidak puas. Mereka marah kepada Musa, mereka marah pada Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan jahat kepada mereka, padahal Tuhan sedang menguji mereka. Mereka tidak sabar, mereka tidak mau menantikan pertolongan Tuhan. Mereka tidak puas. Saudara, maka di abad ke-20 ini, kira-kira di tahun 1954-an itu muncul sebuah istilah di dalam dunia sosiologi. Namanya adalah afluensa. Afluensa. Nah, afluensa ini adalah gabungan dari istilah affluence sama influenza. Jadi digabung menjadi afluensa. Nah, disebut ada kaitan dengan influenza karena ini dianggap sebagai sesuatu yang menular, sesuatu yang menjalar dengan sangat cepat. Afluensa ini adalah sebuah gejala orang-orang yang merasa gelisah, merasa bosan, merasa jemu di tengah kelimpahannya. Jadi mereka itu hidup di dalam kelimpahan, ya. Mereka affluence, tetapi mereka itu merasa kosong. Dan ini menjalar, di mana orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan, waktunya itu begitu diisi dengan kemakmuran, tetapi mereka itu merasa kosong, mereka itu merasa tidak puas. Dan itu menjalar seperti influenza. Saudara, pernah ada sebuah teks mempelajari mengenai jam kerja. Jam kerja itu kan sekarang tuh rata-rata 8 jam kerja sehari. Dari dulunya itu, wah itu mengerikan jam kerja seorang dalam satu hari. Lalu dipepet sampai 8 jam satu hari. Sehingga dengan demikian harusnya ada banyak waktu luang yang lebih. Lalu kemudian orang juga bekerja, Senin sampai Jumat, Sabtu mereka juga sudah tidak bekerja lagi. Nah di situ lebih dipepet lagi sehingga diharapkan ada waktu luang lagi. Tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun waktu luang ada dan meskipun hiburan begitu banyak, banyak orang merasa kebosanan. Banyak orang merasa jemu, orang merasa gelisah di tengah-tengah segala kelimpahan yang ada pada mereka. Afluensa termasuk adalah gejala mereka yang stres karena mereka tidak belanja, tertekan, tidak bergairah meskipun mereka sudah begitu limpah kehidupannya. Kalau saudara mempelajari kitab Pengkhotbah, di situ sang pengkhotbah yang mengambil posisi sebagai Salomo yang hidup di dalam kelimpahan, tapi merasakan tidak ada makna di dalam kehidupannya. Seperti istilah di abad ke-20 yaitu afluensa, tidak pernah puas. Seorang Kristen bernama C.S. Lewis mengatakan bahwa afluensa ini bisa menjadi salah satu strategi setan untuk menipu manusia. Terus disuruh mengejar, tapi akhirnya tidak pernah mendapatkan kepuasan. Dan ketidakpuasan itu menjadi senjata yang dipakai untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Lihat, tidak ada kepuasan dalam dunia ini. Mari kita lakukan banyak dosa. Mari kita ikuti strategi-strategi dari iblis. Sehingga akhirnya manusia dijauhkan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas di dalam kitab suci bagaimana kita mendapatkan contentment. Tentu saja ini adalah sebuah tema yang besar dan kita akan melihat beberapa sisi perspektif dalam kitab suci untuk kita boleh mendapatkan contentment di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan masuk dari sebelum kita membahas kitab suci, kita lihat karya dari satu orang ekonom, yaitu Skidelsky. Skidelsky bersaudara, yaitu Robert dan Edward Skidelsky, itu pernah menulis buku
yang judulnya saya ambil menjadi judul seminar pada hari ini. How much is enough? Rasa cukup itu seberapa? Gitu. How much is enough? Nah, Skidelsky bersaudara, yaitu Robert dan Edward Skidelsky, itu adalah ahli di dalam mempelajari pikiran seorang bernama Keynes. Ini ahli Keynes. John Maynard Keynes itu seorang ekonom yang terkenal sekali bagi saudara yang mempelajari ilmu ekonomi, akrab dengan akrab dengan tokoh John Maynard Keynes. Nah, Skidelsky ini pakar di dalam tokoh Keynes dan dia menulis beberapa biografi dan pemikiran dari Keynes. Nah, saudara-saudara sekalian, Keynes itu tahun 30-an itu menulis sebuah buku, Economic Possibilities for Our Grandchildren. Dan di dalam buku itu dia ada sebuah prediksi. Ya, ini kan buku tahun 30-an ya. Dia menjelaskan bahwa manusia itu nanti ya kira-kira abad 20 ini kira-kira di sekitar masuk tahun ini ya Saudara, 1980-an, apalagi masuk abad ke-21 ya. Jadi di tahun-tahun itu, tahun 1980, 1990-an, di situ manusia itu cukup bekerja beberapa jam saja dalam seminggu. Jadi seminggu itu paling kerja 5-10 jam, itu kita sudah cukup untuk hidup, kata dia begitu. Jadi di situ dia meramalkan manusia nggak akan kerja sampai seperti sekarang ini untuk mencapai kehidupannya. Mereka akan kerja beberapa jam saja dalam seminggu dan mereka akan cukup gitu. Nah, jadi saudara yang menarik adalah faktanya sampai hari ini. Sampai hari ini orang itu bekerja keras dari pagi sampai malam, ya kan? Dan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Mengapa? Nah, ini pertanyaan yang coba dibahas oleh Skidelsky di dalam bukunya How Much is Enough? Mengapa manusia tidak bisa cukup? Saya tidak bicara mengenai orang-orang yang memang memerlukan, saudara, dia harus bekerja di sektor-sektor yang sampai harus bekerja sangat lama. Tetapi saya bicara mengenai orang-orang yang sebetulnya kalau kita pikir, saudara, dia kerja sederhana aja sudah cukup. Tapi kenapa dia terus-menerus tidak pernah bisa berhenti? Sebetulnya cukup itu sampai di mana gitu. Jadi ini yang dipertanyakan oleh Skidelsky gitu. Nah, jadi kalau kita mencermati buku yang lain, saudara, yang ini juga berkaitan dengan tema yang diangkat. Kenapa ya kok orang itu merasa sering tidak cukup? Seorang profesor yang lain yaitu Michael Sandel. Michael Sandel itu menulis buku berjudul What Money Cannot Buy. Pendeta Yadi pernah membuat sebuah pembahasan mengenai buku ini, What Money Cannot Buy. Dan dia juga mencoba untuk melihat dari perspektif Alkitab mengenai tema yang diangkat oleh Profesor Michael Sandel, What Money Cannot Buy. Nah, saudara, dalam buku itu Michael Sandel menjelaskan bahwa sebetulnya dunia kita ini sudah menjadi market society atau masyarakat pasar. Kalau menggunakan istilah seorang filsuf bernama Merleau-Ponty. Ini adalah masyarakat pasar. Yaitu masyarakat yang nilai-nilai yang ada di seluruh aspek kehidupan itu sudah diresapi oleh nilai-nilai pasar. Jadi nilai-nilai pasar itu meresapi semua. Jadi misalnya ini nilai pasar, value-value dari pasar itu masuk ke seluruh aspek. Misalnya aspek apa, saudara? Misalnya aspek-aspek yang harusnya tidak boleh disusupi pasar. Jadi aspek-aspek yang non pasar. Misalnya apa? Rumah sakit. Sekarang kalau bicara rumah sakit sulit untuk melepaskannya dari nilai-nilai pasar. Lalu apa lagi, saudara? Sekolah.
sekolah sekarang sulit dipisahkan dari nilai-nilai pasar. Yang celaka saudara, misalnya gereja. Gereja juga mulai diresapi nilai-nilai pasar. Lalu kemudian misalnya apa? Bahkan saudara, rumah duka. Rumah duka pun cara beroperasinya, bahasa yang digunakan, kosakatanya, mekanismenya pasar. Partai politik. Partai politik sekarang mekanismenya pasar. Nah, ini yang diangkat oleh Sandel ya. Jadi sekarang nilai-nilai pasar tuh masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga agama, bahkan rumah duka gitu ya. Kita melihat ini akhirnya hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan, akhirnya semua jadi komoditas. Semua itu jadi komoditas. Komoditas berarti ada harganya, saudara. Semua jadi ada harganya, semua jadi barang dagangan. Ya misalnya yang dia pikirkan adalah coba perhatikan kosakata yang dipakai. Kosakata yang dipakai itu sudah makin pasar. Nah, saudara, kita harus berhati-hati. Saya sebagai seorang yang juga melayani di bidang pendidikan, kalau kita ketemu dengan teman-teman dari sekolah-sekolah dan sebagainya ngobrol, itu sering kali, saudara. Apalagi kalau yayasan itu biasanya kan juga orang dari orang misalnya backgroundnya adalah pedagang, dia adalah backgroundnya bisnismen dan sebagainya menjadi yayasan. Maka kosakata yang dipakai di dalam mengelola sebuah sekolah itu pakai kosakata pasar, saudara. Nah, sehingga ketika misalnya ya kami ikut rapat ya bersama-sama dengan orang-orang, lalu kemudian kosakata pasar itu keluar, kan biasanya kita mencoba untuk mengatakan, Pak, jangan pakai kosakata itu. Itu biasanya kita yang dianggap aneh. Tidak bisa, itu begitu. Ya misalnya yang namanya siswa itu customer gitu. Gimana customer kita? Ya customer satisfaction-nya bagaimana? Bagaimana mengukurnya? Jadi siswa itu bukan murid gitu ya. Itu adalah customer. Itu bahasanya begitu. Orang tua itu klien misalnya. Cara itu kita harus memperlakukan klien, bahasa-bahasa itu keluar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, biasanya mereka yang masih memegang nilai-nilai tradisional itu biasanya mencoba untuk melawan. Tolong dong, paling tidak ya kita mulai dari kosakata lah, dari kosakata. Jangan sampai kosakata pasar itu masuk ke dalam sekolah. Ini sekolah loh, ini masih ada hal-hal yang sakral di situ. Ada misteri di situ. Dalam pendidikan itu kan bukan usaha kita. Ada pekerjaan Tuhan, ada faktor X yang bekerja di situ. Sebuah usaha pendidikan selalu sesuatu yang melibatkan Tuhan, melibatkan yang transenden, melibatkan sesuatu yang sakral. Dan kita mau menjaga nilai itu meskipun ada bagian-bagian yang bersifat misalnya ekonomis, ada faktor-faktor itu. Tetapi biasanya kita akan menjaga jangan sampai keseluruhan nilai dari yang non komersial ini akhirnya menjadi sesuatu yang kosakatanya menjadi pasar. Nah, saudara, sayangnya orang-orang demikian yang mempertahankan itu biasanya dianggap aneh. Dianggap aneh. Saya pernah mengikuti sebuah seminar yang diselenggarakan di sebuah, saya lupa TV atau radio, pembicaranya langsung ngomong, namanya sekolah tuh unit bisnis, ini tuh apa klien, dia ngomong dengan panjang lebar dan semua totally adalah profitable business. Waduh gitu ya. Saya melihat ini loh yang diomongin sama Profesor Sandel, ini loh. Semuanya, bahkan kata Profesor Sandel, pernikahan pun dimasuki nilai pasar. Dia mengatakan yang namanya pernikahan itu kan sesuatu hal yang harusnya nilainya itu sangat sakral, nilai agama, nilai budaya itu masuk di situ. Tapi sekarang pernikahan, kawin kontrak dan sebagainya, itu bahasa pasar. Transaksional, saling menguntungkan dan sebagainya. Saudara coba bayangkanlah, banyak orang yang masih punya hati nurani di Indonesia ini, khususnya gereja itu masih berusaha dilepaskan dari pasar. Ya, jadi gereja itu masih berusaha dilepaskan dari nilai-nilai pasar. Meskipun ada orang-orang yang sudah pakai istilah itu ya, cari untung lewat gereja, profit lewat gereja. Ada orang-orang yang demikian. Tetapi saya percaya masih banyak gereja yang punya nurani, mau kembali pada kitab suci dan mereka menolak. Saudara bisa bayangkan kalau rapat majelis selalu ngomong, kita profit berapa ya hari ini ya? Bulan ini kita profit berapa? Itu mengerikan sekali loh, saudara.
Lalu kemudian kita bilang, jemaat-jemaat gimana? Sudah ada survei, customer kita bagaimana? Jemaat dipanggil customer. Penginjil dibilang departemen marketing. Wah, itu mengerikan sekali kalau itu terjadi. Tetapi faktanya demikian, saudara. Nilai-nilai pasar ini masuk ke partai politik, masuk ke bahkan rumah duka, masuk ke sini. Ini fakta yang kita tidak bisa hindarkan. Fakta yang kita tidak bisa hindarkan. Ya, paling tidak kalau sekarang gereja saudara atau sekolah saudara atau rumah sakit saudara, bagaimana kita dipakai Tuhan di wilayah masing-masing. Kita mencegah supaya nilai-nilai yang tidak boleh dikuasai oleh pasar. Ini sesuatu yang harus diatur oleh nilai religius, ya, kitab suci, ini budaya atau hal-hal lain yang bukan pasar, yang seharusnya bukan pasar. Kita kembalikan. Meskipun itu berat sekali, saudara, karena kita menghadapi sebuah sistem yang seperti itu. Perilaku pasar dijalankan di tempat-tempat yang seharusnya tidak menjadi pasar. Ini bukan pasar. Tapi kenapa value-nya, perilakunya pasar? Nah, maka kemudian Sandel menjelaskan, karena semua jadi komoditas, semua tuh bisa ada harganya. Semua tuh ada harganya. Sampai ada orang jual paket besuk pendeta. Itu kan sesuatu yang harusnya tidak boleh dinilai oleh nilai pasar. Masa pendeta besuk ada paketnya? Kalau datang besuk cuma mendoakan sekian bayarnya. Orang datang kemudian mendoakan dan bacakan firman sekian. Kalau ditambah khotbah sekian, tarifnya sekian. Itu apa-apaan itu? Saudara-saudara sekalian, kalau semoga berita yang saya dengar itu hanya hoax dan hanya gosip. Tetapi saya mendengar ada yang seperti itu. Ada paket-paket semacam itu. Ada yang menawarkan paket komplit mengundang pemberkatan rumah. Ada yang paket komplit dan sebagainya. Ada yang misalnya menggunakan, kalau datang ke gereja saya ada bagian marketingnya. Itu nanti ada door prize. Jadi di depan gereja ada mobil, ada motor, ada hadiah-hadiah kulkas apa gitu. Jadi datang ke gereja, kalau apa bisa mendapatkan undian, lalu bisa dapat door prize. Datang ke gereja, dapat firman, pulang bawa hadiah. Wah, ini kok kayak di TV ya. Jadi itu gereja akhirnya menjadi komoditas. Sesuatu yang diperjualbelikan yang bisa diberikan harga. Nah, jadi kalau sudah demikian, pengkhotbah-pengkhotbah jadi sasaran iklan ya. Jadi iklan-iklan. Wah, ini loh pakai produk kami yang ada kaitannya dengan agama. Ya, akhirnya begitu. Lalu kemudian juga kalau kita melihat ya, gereja menjadi bisnis franchise. Franchise gereja, ya menguntungkan, saling menguntungkan. Ya selama kamu membayar franchise kepada pusat, ya silakan kamu pakai nama saya. Kita bikin sistem, kita bikin franchise. Sehingga akhirnya yang dulunya gereja itu berangkat dari pengakuan iman, berangkat dari sesuatu yang mulia yang saya perlu ajarkan, akhirnya menjadi bisnis. Nilai pasar sudah masuk. Nah, saudara, kita melihat ya, kalau pemilu suara itu jadi komoditas. Bayangkan, ini suara loh, saya memberikan sebuah suara. Suara itu kan harusnya bebas nilai pasar. Ini kan untuk bicara mengenai kebaikan sebuah negara. Ini kan sebetulnya bicara mengenai common good kalau pakai bahasanya Aristotle. Ini kan untuk common good. Tetapi sekarang kita bicara apa, saudara? Kita bicara mengenai komoditas, suara itu ada harganya. Kamu kalau nyoblos ini atau memberikan suaramu ke sini, kamu akan dapat hadiah sekian. Jadi suara itu jadi komoditas, suara diperjualbelikan. Nah, jadi bukan ideologi yang dipertahankan. Politik pun akhirnya menjadi sebuah komoditi. Kursi itu barang dagangan, kursi jabatan itu barang dagangan. Dokter itu loh saudara, ruang dokter kok jadi iklan perusahaan obat itu. Nah itu kalau betul-betul terjadi, itu adalah penjajahan dari nilai pasar. Pakailah obat ini, pakailah itu dan sebagainya. Nah jadi kita bisa melihat ya, semua aspek itu akhirnya disusupi oleh nilai-nilai pasar. Sehingga kalau begitu kata Michael Sandel, tidak heran kalau semua jadi komoditas, komoditas itu menjadi makin luas. Dan kemudian kalau komoditas, uang menjadi makin penting. Itu sebabnya uang menjadi sangat penting. Kenapa? Karena semuanya butuh uang. Karena cara pandang pasar masuk dalam segala bidang, maka semua hal yang baik juga dihargai mahal.
Nah, jadi kita melihat akhirnya kita diajari oleh masyarakat apa-apa itu perlu uang, dan semua hal yang baik perlu uang banyak. Perlu uang banyak, sehingga konsep bahwa apa itu kepuasan, apa itu kebahagiaan di dalam masyarakat menjadi saya bahagia kalau saya mempunyai sebanyak mungkin uang. Kenapa? Karena dengan sebanyak mungkin uang itu saya ada akses kepada seluruh apa yang ada dalam masyarakat. Karena semua masyarakat sekarang jadi komoditas, dan komoditas diaksesnya dengan uang, maka untuk saya bisa bahagia adalah kalau saya bisa seluas mungkin masuk ke aspek masyarakat, dan itu artinya uang saya harus banyak. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tradisional itu tidak lagi menjadi nilai publik. Ya, jadi yang masuk ke dalam publik itu adalah nilai-nilai pasar, bukan nilai-nilai yang bersifat tradisional. Nilai-nilai Alkitab misalnya, kita mau bawa masuk ke publik, sulitnya minta ampun. Tapi nilai pasar kita bawa masuk, gampang. Nilai pasar kita bisa bawa masuk ke sekolah. Nilai pasar kita bisa bawa masuk kemanapun. Misalnya kita bicara entrepreneurship dan sebagainya, masuk kemana-mana itu juga gampang. Kita bicara mengenai nilai kapital, masuk kemana-mana itu bisa. Tetapi kalau kita bicara mengenai nilai-nilai tradisional, masuk kemana-mana itu sulit. Nah, sehingga dengan demikian, akhirnya kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka orang melihat uang menjadi makin penting. Nah, lalu kemudian Skidelsky mengatakan, kita kembali ke Skidelsky. Di dalam masyarakat pasar yang seperti yang digambarkan oleh Michael Sandel itu, akhirnya orang-orang akhirnya berlomba-lomba untuk bisa akses semua aspek ini sebanyak mungkin. Maka akhirnya apa itu bahagia, apa itu cukup, ditentukan dengan kompetisi. Skidelsky mengatakan masyarakat akhirnya terjebak pada kompetisi, berkeinginan lebih dari yang lain, akhirnya di situ. Sehingga ketika ditanya, kamu cukup gak? Kriteria cukup itu apa? Nah, ini yang penting, kriteria cukup itu apa? Dari mana saya tahu saya bahagia? Dari mana saya tahu saya cukup? Dari mana saya tahu saya puas? Akhirnya yang dilihat adalah keseluruhan ini. Semua yang adalah komoditas, dan kalau saya bisa mendapatkan semua komoditas ini, maka saya itu bahagia. Dan itu diukur dari bagaimana orang lain juga, kompetisi. Bagaimana saya berkompetisi dengan orang lain untuk mengakses semua yang ada di dalam masyarakat yang sudah dikuasai oleh nilai-nilai pasar. Sehingga akhirnya tujuannya menjadi ke situ. Skidelsky mengatakan akhirnya orang tidak bisa membedakan lagi antara need dan wants. Need itu segala sesuatu yang dibutuhkan. Wants itu tidak terbatas. Wants itu tidak terbatas. Nah, jadi dengan dia mengatakan dengan kaburnya nilai-nilai tradisional, dengan kaburnya orang-orang itu melihat tujuan kehidupannya menjadi kabur, maka sulit orang lagi menemukan apa itu good life. Orang sulit membedakan antara need dan want. Sehingga dengan demikian maka masyarakat menjadi masyarakat yang gampang tidak puas. Ya karena akhirnya yang disebut puas adalah kalau saya bisa mengakses semuanya ini dan saya berkompetisi, kalau saya menang ya udah saya bahagia di situ. Tapi Skidelsky ingin mengajak kita berpikir sekali lagi, apa ya itu yang namanya hidup dengan kepuasan. Nah, dia sendiri memberikan sebuah anjuran. Saya tidak akan masuk detail kepada anjuran Skidelsky karena nanti kita akan melihat kitab suci. Tetapi dia memakai Aristoteles untuk mencoba memberikan sebuah jawaban. Jadi dia mencoba untuk memakai Aristoteles. Nah, Aristoteles bicara mengenai telos. Semua yang ada itu mempunyai telos. Manusia itu punya telos, punya tujuan. Hidup ini ada tujuannya. Dan telos itu adalah kita kepingin memiliki harusnya eusen. Eu itu kan baik.
Sen itu kan kehidupan, hidup yang baik, yuzen. Jadi tujuan saya adalah mendapatkan yuzen. Sehingga ketika yuzen itu tercapai, disitulah saya bahagia. Nah, maka semua yang saya butuhkan, kalau tujuan saya adalah yuzen atau hidup yang baik, maka sebetulnya semua yang saya butuhkan itu kan menunjang supaya yuzen saya ini tercapai, pencapaian yuzen. Maka bagi seorang Aristotelian, apa itu kecukupan? Kecukupan itu adalah kalau yang saya ada dalam hidup itu menunjang saya untuk yuzen. Itu adalah Aristotle, ya, kira-kira nanti dia akan jabarkan. Lalu yuzen itu apa? Nah, kemudian Skedalski menguraikan kira-kira Aristoteles bicara apa saja mengenai yuzen. Saya tidak akan membahas karena cukup panjang. Lalu kemudian dia bicara mengenai kriteria basic good menurut Skedalski. Jadi dia mengatakan yang kita butuhkan itu apa untuk mendapat kepuasan. Dia bilang 7 hal. Yang pertama adalah kesehatan. Kalau kita punya kesehatan. Yang kedua adalah keamanan. Yang ketiga adalah respect. Yang keempat adalah boleh hadir sebagai sebuah pribadi atau bisa menghadirkan diri sebagai sebuah pribadi. Yang kelima harmoni dengan sesama, dengan alam. Yang keenam sahabat. Dan yang ketujuh adalah waktu luang. Kita tidak masuk satu persatu, tapi pada intinya Skedalski ingin merangkul hal-hal yang juga bukan bisa semuanya dibeli pakai uang. Misalnya sahabat itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Waktu luang juga demikian. Harmoni dengan alam, menghadirkan diri dengan sebuah pribadi itu bukan hal-hal yang bisa dibeli. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini baik tulisan Sandel maupun Skedalski mengingatkan kita bahwa sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai rasa cukup, apa itu rasa cukup? Apa itu rasa puas? Nah, jadi di sini dia mengingatkan tujuan kita itu apa? Nah, secara tidak sadar kalau manusia itu secara settingnya tujuannya adalah memenuhi semua nilai-nilai pasar itu, saya merengkuh semuanya dan semuanya jadi komoditas, semuanya jadi komoditas. Nah, kalau saya mau punya power di semuanya itu, lalu saya berkompetisi dengan yang lain, ya kita nggak akan pernah bisa puas. Kita tidak akan pernah bisa puas. Jadi ya betul, kepuasan nanti hanya ilusif saja, sesuatu yang tidak pernah kita bisa capai, sesuatu yang tidak pernah akan kita dapatkan. Seumur hidup tidak akan pernah puas dan jiwa kita akan resah terus. Nah, lalu sekarang kita bertanya, oke, ini yang dihadirkan oleh Skedalski, ada kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau Alkitab bicara apa ya? Bagaimana Alkitab bicara mengenai kepuasan? Nah, hari ini kita sedikit membahas beberapa teks yang membahas mengenai kepuasan, saudara. Sekarang kita akan hapus pengantar kita, lalu kita akan masuk ke dalam tulisan Paulus untuk kita membahas mengenai kepuasan. Ya, saya akan mengajak saudara membaca Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat ke-13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakan bagi saudara, Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian Paulus tulis. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, I know, ayat 11 ya, I know both how to have a little and I know how to have a lot. In any and all circumstances, I have learned the secret. Secret apa? I have learned the secret of being content, whether well fed or hungry, whether in abundance or in need. I am able to do all things through Him who strengthened me. Jadi kita lihat ya, dia mengatakan I have learned the secret. Secret apa? Secret of being content. Nah, jadi kalau saudara membaca Filipi pasal 4 ini konteksnya kan Paulus sedang ada di dalam penjara. Lalu kemudian ketika dia di penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dia menuliskan itu lewat Epafroditus. Nah, dia menuliskan surat setelah dia menerima pemberian yang disampaikan melalui Epafroditus dari jemaat di Filipi. Jadi Paulus sangat berterima kasih sekali karena jemaat Filipi itu memperhatikan pelayanan dia, mensupport pelayanannya dia. Bahkan ketika dia di dalam penjara, mereka terus menunjukkan perhatian kasihnya. Jadi Paulus berterima kasih, thank you ya, kamu sudah perhatikan. Mungkin mereka bawakan Paulus itu baju, selimut untuk di penjara yang dingin, bawakan makanan, obat-obatan bagi Paulus. Jadi Paulus berterima kasih untuk kebaikan mereka. Nah, Paulus mengatakan mereka tuh jemaat yang sehati dengan Paulus berjuang bagi Injil. Jadi Paulus mengatakan, sudah kamu juga jangan khawatir, aku di sini baik-baik saja. Aku juga masih terus memberitakan Injil, kamu jangan khawatir akan keadaanku. Nah, jadi Paulus itu membangun persahabatan. Jadi dia mau menyatakan thank you ya, bukan karena kamu itu kasih saya barang, bukan. Tapi karena kita itu sahabat dan kamu memperhatikan saya. Ya. Jadi dia mengatakan kalau di dalam ayat itu akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh. Jadi bertumbuh itu memakai kata blossom gitu ya. Jadi itu di dalam kosakata botani, blossom itu sesuatu yang bertumbuh dengan alamiah, yang mekar dengan indah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Paulus itu di ayat yang ke-11, aku kukatakan ini bukan karena kekurangan, aku ngomong ini bukan karena butuh, bukan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terjemahan tadi bahasa Inggris, salah satu yang saya kutip, I have learned the secret of being content. I have learned the secret. Jadi di sini Paulus mau menyatakan bahwa dia belajar untuk mencukupkan diri. Ini kata yang dipakai adalah kata autarkia. Autarkia. Ini satu istilah yang sangat populer di kalangan penulis Stoik. Epictetus misalnya mengajarkan autarkia. Autarkia itu satu kondisi ideal yang kepengen dicapai oleh para penulis Stoik. Jadi satu kondisi ketenangan batin, satu kondisi rasa cukup, rasa sesuatu, kalau saudara bayangkan air itu ya, air yang permukaannya begitu tenang, tidak ada riak, itu autarkia. Jadi satu kondisi batin yang sangat stabil, sangat tenang, bahagia, tidak tergoncangkan, tidak bisa dikagetkan oleh berita, wah ada banyak yang mati, dia akan tetap stabil. Ini autarkia. Nah, jadi saya tidak masuk kepada penggalian lebih dalam, tetapi intinya adalah dia memakai sesuatu istilah yang lazim dipakai oleh para filsuf waktu itu, dan Paulus memang seringkali mengkutip begitu. Dia kutip Epimenides, filsuf yang terkenal juga, lalu kemudian dia kutip filsuf-filsuf yang lain, beberapa istilah dalam filsafat Stoik dia kutip, tetapi ketika dia sajikan di dalam pengertian yang baru. Itu yang menarik ya, kalau saudara mempelajari, ingin lebih dalam, bisa cek kata autarkia di dalam penggunaan kaum Stoik, dan nanti saudara bisa melihat bagaimana itu dipakai di dalam
kosakata Paulus ketika menjelaskan mengenai kecukupan diri. Nah, saudara, jadi dikatakan oleh Paulus, aku minta ini bukan karena aku ngomong ini bukan karena aku banyak butuh, bukan, aku ini mencukupkan diriku. Nah, saudara, contentment ini, rasa puas ini kita juga harus hati-hati, kita harus membedakan ini dengan misalnya kemalasan. Orang yang konten, orang yang cukup, orang yang puas, itu bukan orang yang malas, saudara. Jadi kita harus membedakan ya, contentment sama kemalasan. Itu dua hal yang harus kita bedakan. Misalnya ya, ada orang yang malas, yang tidak pernah mau mengembangkan diri. Lalu kalau ditanya, kenapa sih kamu kok nggak pernah punya pengembangan diri? Kamu nggak punya ambisi, kamu nggak punya sesuatu gairah, kamu nggak pernah punya sebuah target. Oh enggak, aku tuh orang yang puas dengan keadaanku. Ya hidupku begini aku puas, nilaiku begini aku puas. Kok keadaan hidupku begini aku puas. Semuanya aku puas. Itu enggak tentu itu contentment, saudara. Itu seringkali kadang-kadang itu males. Jadi kita harus membedakan antara contentment dengan males. Orang yang konten tuh bisa seorang yang punya ambisi. Orang yang konten itu bisa menjadi orang yang tidak pernah merasa nyaman, santai, tidak. Tetapi dia seorang pekerja keras juga. Tapi dia merasa konten. Bukan orang yang santai-santai, tapi seorang yang berani untuk memikul beban berat bekerja. Jadi contentment kita harus bedakan dengan kemalasan. Orang yang santai, tidak pernah mau melakukan apa-apa, tidak pernah mau berjuang keras, itu bukan, tidak tentu itu orang konten, itu mungkin adalah orang yang malas. Sedangkan orang konten bisa kita lihat seolah-olah seperti orang yang tidak puas. Orang itu pekerja keras, memiliki ambisi yang luar biasa. Saudara kalau melihat hidupnya Paulus itu kan ambisinya luar biasa. Pokoknya daerah belum pernah dengar Injil, saya pergi masuk ke situ. Ibaratnya adalah belum ada bendera Injil, saya tancap bendera di situ. Itu kan satu ambisi. Paulus mengatakan, saya mau pergi sampai ke Spanyol. Kalau saudara melihat Table of Nation di dalam kitab Kejadian, Spanyol itu kan daerah yang terakhir. Jadi betul-betul Paulus mau menggenapi apa yang ada dalam kitab Kejadian kan. Semuanya disebar, yang paling ujung itu Spanyol di situ. Lalu kemudian dia kepengen pergi. Nah kalau saudara perhatikan di bagian negara-negara yang ada, daerah-daerah yang ada di kitab Kisah Para Rasul yang datang ke tempat Yerusalem ketika Petrus berkhotbah, di situ daerah Spanyol belum ada. Daerah yang Spanyol belum ada. Nah, ada daerah di Table of Nation yang sebetulnya itu nanti adalah modernnya itu Spanyol. Nah, di situ Paulus kepingin menuju ke sana. Dia mengatakan, aku kalau sudah lepas dari sini, aku akan pergi ke Spanyol. Nah, dalam tradisi, entah benar apa tidak, dalam tradisi dikatakan Paulus pernah memberitakan Injil sampai ke Spanyol. Nah, jadi kalau kita melihat Paulus itu punya ambisi yang luar biasa, kerja kerasnya juga luar biasa. Saudara kalau baca kitab Kolose itu, dia tuh kalau misalnya memberitakan Injil, itu digambarkan seperti orang bergulat yang mengeluarkan keringat begitu banyak, sampai penuh dengan lebam-lebam, karena mungkin berlatih, ada lebam-lebam, ada luka-luka karena dia memaksa dirinya. Jadi itulah gambaran orang yang mengalami contentment atau kepuasan di dalam Tuhan. Maka kita mesti melihat ya, gambaran contentment itu bukan orang yang tidak kerja apa-apa, santai, lalu kemudian kalau disuruh kerja keras, buat apa? Toh saya sudah merasa cukup. Ayo belajar yang giat, saya tidak mau. Ayo kita kerja lebih keras, saya tidak mau. Toh saya sudah cukup. Ayo punya target, tidak usah punya target, ini sudah selesai. Tidak, saudara. Contentment tidak tentu seperti itu, ya. Jadi kita mesti membedakan antara contentment dengan kemalasan. Nah, saudara, kita lihat di dalam teks yang tadi kita baca, bagaimana Paulus belajar menjadi puas. Nah, kita melihat yang pertama, saudara, dikatakan tadi di dalam ayat yang 11, aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi dia belajar. Di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi, dikatakan bahwa dia mempelajari rahasia. I have learned the secret. Aku telah mempelajari rahasianya of being content. Jadi I have learned the secret. Aku telah mempelajari rahasianya.
Aku telah mempelajari rahasianya. Nah, jadi di sini dikatakan Paulus mempelajari, dia belajar rahasia kecukupan. Maka kecukupan itu bukan sesuatu yang secara natural muncul. Sekarang kita masuk Filipi pasal 11 tadi ya. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Yang pertama, Paulus belajar. I have learned the secret. Aku mempelajari rahasianya. Maka yang namanya contentment bukan sesuatu yang otomatis natural akan kita dapat. Saya diam-diam saja, otomatis saya akan mencapai sebuah kecukupan, saya akan puas, saya akan bahagia. Tidak. Di sini dikatakan Paulus belajar mengenai rahasia kecukupan. Jadi kecukupan bukan sesuatu yang muncul secara natural, tetapi sesuatu yang dipelajari lewat disiplin. Maka kecukupan itu sesuatu yang harus diusahakan, dengan kerja keras. Nah, jadi ini berkait dengan sesuatu yang tidak natural. Nanti kita akan melihat di dalam ayat selanjutnya, ini berkait dengan hal yang supranatural. Ini berkait dengan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kepuasan itu bukan sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang kita akan otomatis. Tetapi kalau dikatakan bukan sesuatu yang natural, sesuatu yang didapatkan lewat kita belajar, itu juga nanti akan ada kontras dengan misalnya filsafat Stoik. Karena ini bukan sesuatu yang natural yang langsung kita bisa dapatkan, tetapi sesuatu yang kita dapatkan sebagai anugerah. Maka ini adalah sesuatu yang supranatural. Kalau kita melihat kehidupan Paulus ya, Paulus itu kan sedang dipenjara saat itu. Jadi dia itu sedang ada di dalam kondisi yang tidak puas harusnya, tidak merasa konten karena dia sedang di dalam penjara, dia tidak bisa mendapatkan, kalau zaman sekarang akses kepada komoditas-komoditas itu tidak bisa didapatkan. Nah, jadi Paulus mendapatkan kepuasan di sana. I have learned the secret. Paulus belajar bagaimana merasa puas, merasa bahagia, merasa cukup di dalam penjara, saudara. Nah, ini kita melihat sesuatu yang, wah, Paulus, saya perlu mempelajari rahasia itu. Bagaimana engkau bisa merasa tenang, merasa damai, merasa cukup di dalam penjara. Ketika engkau sedang memberitakan Injil, engkau difitnah, engkau masuk penjara. Bagaimana caranya? Paulus mau menunjukkan itu tidak natural, itu sesuatu yang melampaui apa yang ada dalam dunia. Sesuatu yang berkait dengan Tuhan. Kepuasan itu kita bisa raih bukan saja kalau tubuh kita merasa enak, kondisi kita enak dan kita senang. Kepuasan dapat diraih dalam kondisi yang secara normal dianggap tidak baik, dalam kekurangan, dalam penjara, dalam aniaya. Paulus bisa mendapatkan kepuasan. Nah, kalau dunia kan mengajarkan the more is better. Jadi kalau saya punya lebih, itu pasti lebih baik. Kalau saya mempunyai lebih banyak lagi, saya pasti lebih bahagia lagi. Sehingga kita tidak akan pernah puas sebelum mempunyai, dan untuk mempunyai kita membeli, dan untuk membeli ya kita punya gitu. Alkitab mengajarkan tidak demikian, saudara. Kalau kita tunggu, kita punya, baru kita bahagia, telat sekali. Iya kalau kita dapat, kalau kita nggak punya, kapan kita bahagia, saudara? Kapan kita merasa puas? Kalau kita tunggu, saya punya ini, baru saya merasa cukup, saya merasa puas. Maka kalau itu tidak tercapai dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mendapatkan contentment. Mereka yang bertumbuh dalam kepuasan juga akan bertumbuh dalam sukacita dan bertumbuh dalam ketenangan. Seperti misalnya saudara, cinta itu juga sesuatu yang bertumbuh. Kita berelasi dalam keluarga dengan teman-teman, cinta itu sesuatu yang tidak otomatis akan muncul dengan sangat besar. Oh, saya berkeluarga, saya punya anak, saya punya istri, punya suami, maka kalau saya tinggal bersama-sama, punya teman, secara otomatis setiap hari cinta saya akan makin kuat. Saudara yang sudah pernah mengalami berkeluarga pasti mengatakan itu mitos. Kita perlu belajar. I have learned the secret.
bagaimana cinta bertumbuh. Cinta itu bukan sekedar saya terpesona, bukan, saudara. Lebih daripada itu, sebagaimana kita perlu belajar untuk mengembangkan cinta. Kita perlu belajar kedewasaan, penerimaan, pengorbanan, dan itu tidak otomatis. Oh, saya otomatis bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah menerima, bertambah berkorban. Tidak, kita harus belajar. Disiplin, saudara. Mudah tertarik pada pasangan yang indah, tetapi membangun keluarga yang bahagia itu cerita yang lain. Itu perlu belajar, perlu pengorbanan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan merasa cukup. Merasa cukup bukan sesuatu yang automatically akan muncul dalam hidup saya. Oh, saya akan merasa cukup. Bahkan kalau saya punya lebih banyak, saya akan makin cukup. Kalau saya punya pasangan yang ganteng atau cantik, saya pasti akan merasa cukup. Tidak. Punya satu mau dua, mau tiga, mau 10, mau 10, mau 20, dan sebagainya. Kita sudah belajar bahwa kepuasan itu sesuatu yang bisa sangat ilusif sekali. Itu tidak otomatis. Maka kalau saudara tidak memutuskan, saya harus belajar rahasianya, saya harus mempelajarinya, saya harus mengembangkannya dalam hati saya. Saya perlu belajar, saya perlu disiplin, saya perlu tanya pada Tuhan, bagaimana saya bertumbuh. Kalau kita tidak memulai seperti itu, ya kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Sebagaimana kalau kita tidak belajar mengasihi, Tuhan Yesus, aku mau belajar mengasihi. Aku mau mengerti rahasia mengasihi, aku mau belajar untuk mengasihi, ajarkan aku ya Tuhan. Setiap hari, karena itu tidak otomatis bertumbuh. Kita perlu belajar mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita mulai bertumbuh. Nah, saudara, bagaimana rahasia untuk boleh ada dalam kepuasan? Paulus kemudian dalam ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung in him, di dalam dia. In him. Jadi yang kedua, kepuasan itu bukan dalam diri. Kepuasan itu dalam Kristus. Jadi nanti membedakan kepuasan sekedar hasil latihan, kepuasan hasil kemampuan saya untuk mengolah diri, apapun itu caranya, oh saya bisa puas. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya melatih mental saya, melatih pikiran saya, aspek proses saya mengenali proses bagaimana emosi saya terbentuk, bagaimana saya memprogram ulang cara berpikir saya, sehingga akhirnya saya bisa mempunyai kepuasan dengan kekuatan pengendalian diri, saya punya moderation yang luar biasa, maka kemudian saya bisa mencapai manusia yang punya self control yang baik, ugahari yang baik, dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Tetapi Paulus bicara kepuasan di dalam Kristus, in him. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus yang memberi kekuatan, Kristus yang memberi kecukupan, Kristus yang memberikan ketenangan jiwa kepada Paulus. Bukan sekedar hasil latihannya, bukan. Kristus sumbernya, kepuasannya. Saudara-saudara sekalian, Agustinus pernah bicara mengenai the problem of unity. Saya pernah di dalam beberapa seminar Agustinus membahas mengenai the problem of unity. Jadi kerinduan manusia untuk bersekutu, untuk menjadi satu, masalah unitas. Jadi manusia itu dicipta oleh Tuhan, sehingga dengan demikian ada kerinduan dari dasar diri manusia secara eksistensial untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk boleh membina relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita melihat, saudara, ketika manusia dalam dosa, manusia bingung bersekutu dengan apa. Sehingga manusia akhirnya mengalami begitu banyak problem of unity. Saya mau bersekutu dengan apa? Jadi problem of unity dimulai dengan ketika manusia tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Maka kan manusia harus membereskan dulu relasinya dengan Tuhan, lalu kemudian dengan itu membereskan relasi-relasi yang lain. Kita lihat begitu banyak masalah unity di dalam dunia ini. Remaja misalnya, remaja ingin diterima teman-temannya. Kan sudah melihat ya, itu ada problem of unity kan. Remaja kepingin menjadi satu, diterima oleh teman-temannya. The problem of unity. Masalah anak yang kepingin waktu orang tuanya. Kenapa orang tuaku tidak ada waktu untuk aku? Kan unity antara anak dengan orang tuanya. Masalah suami yang punya problem dengan istri. Berarti suami ingin membangun sebuah unity dengan istrinya. Masalah pemuda yang
ada masalah dengan teman wanitanya atau pacarnya. Berarti ada masalah unity antara pemuda ini dengan pacarnya. Masalah pencapaian manusia, manusia merasa gagal untuk mencapai ini dalam pekerjaan atau memiliki benda-benda tertentu. Kenapa saudara? Karena ia ingin diterima oleh orang yang lain. Masalah unity juga. Jadi manusia itu mendapatkan kepuasan kalau manusia itu mendapatkan unity. Jadi Agustinus melihat di belakang semuanya itu, manusia itu kan resah, manusia ingin mendapatkan kepuasan, manusia ingin mendapatkan ketenangan. Tapi problem apa? Apa yang menjadikan manusia tenang? Apa yang menjadikan manusia puas? Secara eksistensial, apa sih yang kita cari di belakang kalau saya berprestasi? Apa sih yang saya cari di belakang kalau saya itu berkuasa? Apa sih yang saya cari di belakang kalau saya itu disukai oleh banyak orang? Iya saudara, penerimaan, unity, diterima, dianggap menjadi satu. Dan nanti dosa membuat superiority, problemnya di situ. Tapi di belakang itu bukan sekedar masalah superiority, unity, bersekutu dengan apa? Bersekutu dengan apa? Saudara-saudara sekalian, dan Agustinus menjawab, bersekutu dengan Tuhan, itu yang paling ultimat. Ada begitu banyak hal yang kita ingin cari, tetapi yang paling mendasar adalah kalau kita mengerti bahwa kepuasan yang paling sejati dimulai ketika seseorang itu betul-betul menyadari dia membutuhkan Tuhan, dia perlu berelasi dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Maka kepenuhan diri di dalam Tuhan itu menyebabkan dia mempunyai arah dan mempunyai kekuatan untuk boleh mengasihi temannya, mengasihi pasangannya, masuk dalam dunia, tidak terjebak di dalam kompetisi yang tidak sehat, masuk berprestasi dengan sehat, dengan baik. Kenapa saudara? Karena dia tidak lagi menjadi orang yang tidak ada kepuasan, karena sedalam hatinya sudah dipuaskan relasinya dengan Tuhan. Nah ini menjadi core yang sangat sentral saudara. Yang pertama, saya mesti belajar. Yang kedua, apa yang menjadi kekuatan saya paling fondasi di dalam saya mencari kepuasan? Kristus. Relasi yang paling dalam dibereskan dulu. Nah yang ketiga sekarang saudara. Paulus bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Jadi dia mulai bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk menjadi konten, kita harus diskonten. Paradoks. Untuk menjadi konten, kita harus diskonten. Jadi ada heavenly discontent. Kita merasa kurang terus relasi akan Tuhan. Kita kepingin mengejar, kita rindu bertumbuh, kita rindu makin mengenal Kristus. Paulus mengatakan dia rindu makin serupa dengan Kristus, makin ikut ambil bagian di dalam penderitaan dia dan juga kemuliaannya dia. Ada kerinduan untuk terus bertumbuh, ada kerinduan untuk terus mengenal Kristus, ada kerinduan untuk terus menjadi berkat buat yang lain. Jadi Paulus tuh rindu saudara, mengejar Tuhan kehendakmu tuh apa. Saya pengen tahu tiap hari, engkau tuh siapa, saya pengen kenal. Apa yang kau kehendaki, saya kepengen lakukan setiap hari. Nah jadi saudara, dalam pertumbuhan seperti itu, mengejar Kristus, jadi kepuasan kita dalam Kristus, kita kejar dia saudara. Kita bertumbuh di dalam dia. Nah maka melalui pengejaran yang sejati itu, ketika saudara makin dewasa di dalam Kristus, saudara makin dewasa, maka saudara akan makin belajar puas. Jadi ini di sini bicara bukan sekedar mengenai tips 1, 2, 3, 4, 5. Bukan saudara, ini bicara mengenai arah rohani. Ketika kita mengetahui Kristus sumbernya, lalu kemudian kita mulai bertumbuh, kita makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Makin kita dewasa, makin kita mengenal Kristus. Makin mengenal apa yang dia mau, makin juga terlibat. Makin bisa menyukai apa yang disukai Kristus. Kita membenci apa yang dibenci Kristus. Menginginkan apa yang diinginkan Kristus terjadi dalam dunia. Kalau kita sudah bertumbuh terus dalam hal itu, makin hari kita makin merasa konten. Makin hari kita makin merasa konten. Kita makin merasa cukup. Saudara, saya ambil contoh saudara ya. Waktu kecil tuh kita suka mainan-mainan yang untuk anak-anak ya. Lalu kemudian misalnya kita punya mobil-mobilan atau apa, kita sangat mencintai mainan-mainan itu. Kita merasa bahwa kita terus kalau punya uang beli mainan itu, saudara.
Mahal pun kita beli, saudara, untuk bisa dapat mainan-mainan itu. Tetapi kira-kira 20 tahun kemudian, ketika kita melihat mainan-mainan tua kita yang usang itu, kita jadi pikir itu, kenapa saya dulu membuang waktu untuk itu, membuang uang untuk itu. Sesuatu yang kita sekarang senyum-senyum. Kenapa saya dulu pernah begitu cintanya, bahkan mungkin pernah pukul teman karena pengen rebutan mainan itu. Waduh, kenapa ya ini kelereng kayak begini, dulu saya sampai rebutan berkelahi dengan tetangga. Ini kan cuma kelereng. Dulu mati-matian saya berkelahi untuk kelereng itu. Berkelahi dengan tetangga masalah apa? Masalah layang-layang. Oh, ini layang-layang saya, rebutan layang-layang sampai berkelahi. Kemudian setelah 10-20 tahun lihat, aduh ini mainan apa? Kenapa saudara kita menganggap yang tadinya demikian berharga, yang kita kejar, yang kita rasa kita bisa puas dengan itu. Sekarang tidak memuaskan kita lagi, karena kita bertumbuh. Kita makin bertumbuh, dan makin kita bertumbuh, makin kita melihat apa yang kita kejar itu cuma sementara, itu sementara bagi saya kanak-kanak. Saudara bayangkan, saudara makin mengenal Kristus, makin mengenal rencana Tuhan di dalam kekekalan. Maka yang kita lihat, yang kita pentingkan itu apa? Apa yang kita pentingkan dalam kehidupan? Maka mungkin sesuatu yang kita kejar, yang kita rasa itu akan memenuhi jiwa kita. Apa itu? Apakah itu manusiakah, bentuk pekerjaankah, bendakah, posisikah, prestasikah? Begitu kita lihat menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi yang paling utama. Bertumbuh, saudara, bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, makin mengenal Kristus, makin ada di dalam Dia, makin melihat rencananya. Iya, ini yang paling penting. Lalu kemudian ketika kita lihat hidup kita, wah ini yang tadinya saya kejar, makin menjadi tidak penting. Tuhan memberi, saya terima. Tuhan tidak memberi, itu bukan yang paling utama. Wah, kalau saya bisa keliling dunia, pergi lihat ini, lihat itu. Ya kalau ada kesempatan silakan. Kalau tidak, saya juga merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Saya merasa ada kepuasan dengan apa yang Tuhan berikan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kita makin melihat, karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Sesuatu yang penting, makin mengenal Kristus kita makin tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apa yang harus kita genapkan dalam hidup kita. Maka kita fokus pada hal itu. Dan kita mendapatkan kepuasan di situ. Yang keempat, saudara. Paulus memahami kecukupan dikaitkan dengan calling. Apa itu enough? Enough itu dikaitkan dengan calling. Saudara, kalau kita mengingat pengajaran Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal keempat, kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menunggu murid-muridnya untuk mencari makanan. Mereka sedang lapar, lalu murid-muridnya mencari makanan. Lalu kemudian Tuhan Yesus menginjili seorang perempuan Samaria yang ada di pinggir sumur. Lalu kemudian terjadi pertobatan, orang perempuan Samaria itu memberitakan kabar sukacita itu kepada penduduk di kota Samaria, sementara murid-muridnya datang membawa makanan, menyodorkan pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak makan, saya sudah ada makanan. Lalu murid-muridnya mengatakan, gitu ya, kita cari-cari makanan, guru sudah makan. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, aku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, murid-muridnya penasaran, makanan apa itu? Apa makanan yang memuaskan Tuhan Yesus? Apa yang mengenyangkan jiwanya? Apa yang membuat dia merasa cukup? Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyempurnakannya. Jadi ketika saudara bertumbuh, saudara kemudian mulai mengenal Kristus, bagaimana saya merasa cukup, bagaimana saya merasa puas, bagaimana saya bahagia. Kalau saudara terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mengerjakan calling saudara dan makin menyempurnakan apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan dalam dunia, disitulah kita mendapatkan kepuasan. Jadi Alkitab mengajarkan bukan kalau saya bisa mendapatkan akses sebanyak-banyaknya pada komoditas yang ada pada dunia, saya berkompetisi dengan semuanya sehingga saya akhirnya setelah itu mempunyai perasaan kepuasan. Tidak. Tidak demikian. Saya diberikan calling apa? Kalau Aristoteles bicara mengenai bagaimana Yusen hidup yang baik, tetapi di sini kita mesti memikirkan hidup yang baik itu hidup seperti apa? Tadi Skidelsky mencoba untuk membuat 7 macam hidup yang baik, baik dari kesehatan dan sebagainya. Tetapi bahkan ketika saudara tidak mendapat kesehatan, bahkan ketika saudara masuk dalam penjara seperti Paulus, Paulus bersuka cita. Kenapa Paulus? Dia merasa konten. Kenapa? Karena aku sedang menggenapi callingku.
Aku dipanggil memberitakan Injil dan penjara itu bukan halangan. Malah kalau dalam penjara, aku bisa memberitakan Injil. Karena itu aku bahagia, aku puas. Kenapa? Karena aku melakukan callingku. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya poin yang ketiga. Saudara makin mengenal Kristus dulu. Pertanyaannya, apakah saudara sekarang sedang menggenapkan calling saudara? Apakah saudara sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan ingin saudara kerjakan? Dan ketika saudara menjalankan itu, hati kita penuh sukacita, hati kita puas, hati kita itu penuh dengan ketenangan karena kita mengerjakan sesuatu. Apakah saudara dipanggil sebagai seorang ibu rumah tangga? Kerjakan dengan semangat, kerjakan dengan penuh iman. Apakah saudara dipanggil dalam profesi tertentu? Kerjakan itu, saudara. Orang yang menyadari callingnya, lalu kemudian orang yang terjun dengan sepenuh hati mengerjakan callingnya, dia akan mengerti apa itu kepuasan. Jadi Paulus bukan merasa puas kalau saya lepas dari penjara saya puas, kalau saya bisa bebas saya bisa puas. Tidak. Di penjara saya tetap puas, saya merasa konten. Kenapa? Karena saya mengerjakan calling saya. Jadi Paulus bukan puas karena di penjaranya, saudara. Bukan karena di penjaranya, bukan karena mungkin dia menderita dalam penjara, bukan. Bukan puas karena lapar, bukan. Dia puas karena bisa menyelesaikan callingnya. How much is enough? Kalau enough itu masalah enough ambisi, nggak akan pernah enough, saudara, nggak akan pernah cukup. Cukup itu berapa besar sih? Cukup itu tidak sama dengan ambisi. Cukup itu baru sadar, saudara sadari, kalau kerasa cukup, enough itu harus dikaitkan dengan calling. Saya ajak saudara membaca sebuah teks dalam kitab suci. 2 Korintus pasal 12. Kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 12. Kita membaca ayat 7 sampai 10. Saya bacakan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku, Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, perhatikan saudara jawaban Tuhan, cukuplah, cukup, enough. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, perhatikan saudara, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara coba perhatikan bagaimana kita memahami teks ini. Paulus baru bicara mengenai ada begitu banyak hal indah yang Tuhan berikan kepadanya. Dan Paulus bicara untuk itu supaya aku tidak sombong, tidak meninggikan diri. Tuhan mengizinkan utusan iblis itu menggocoh aku. Ini ada banyak penafsiran tentang apa yang terjadi pada Paulus. Tapi pada intinya Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan singkirkan kesulitan ini, utusan iblis yang menggocok penderitaan ini, Tuhan angkatlah daripadaku. Paulus dikatakan 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, cukup, enough, karunia padaku. Saudara, jadi Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Paulus bisa cukup? Tuhan menjawab, anugerah dia cukup. Nah, jadi saudara, kalau Tuhan bilang sama manusia, anugerahku kepadamu cukup, itu artinya kita seharusnya bisa merasa cukup. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kurang. Tuhan mengatakan, aku memberikan cukup. Tuhan berkata, aku memberikan cukup, anugerahku padamu Paulus cukup. Dan Paulus kemudian merespon, aku bersuka cita. Berarti Paulus bisa merasa cukup. Pertanyaan apakah manusia bisa merasa cukup dalam dunia ini? Bisa. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah,
Seberapa cukup itu? Apa itu cukup? Cukup tidak dikaitkan dengan ambisi. Cukup tidak dikaitkan dengan yang namanya keinginan. Cukup dikaitkan dengan calling. Kalau saudara sudah mengkaitkan kecukupan dengan calling, maka jawabannya adalah Tuhan menyediakan cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk kita menyelesaikan calling kita. Kenapa ada yang diberi lebih? Ya, dia memang harus mengerjakan calling yang berbeda dengan kita. Kenapa yang diberikan kurang? Tuhan itu adil. Dia menyediakan sesuai dengan apa yang nanti dia ingin minta kita pertanggungjawabkan. Maka apakah saya bisa merasa cukup? Kenapa ada orang yang diberikan lebih dari saya? Lebih pintar, lebih kaya, lebih pendidikan tinggi, lebih segala-galanya. Karena dia punya calling yang berbeda dengan kita. Tetapi mungkinkah kita merasa cukup? Iya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kecukupan, bahkan kelimpahan untuk kita bisa menyelesaikan tugas kita. Untuk menyelesaikan tugas kita. Kalau memenuhi keinginan kita, tidak akan pernah cukup. Karena memang bukan itu yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi cukup untuk menyelesaikan panggilan. Maka Paulus mengatakan, aku bermegah. Bukan karena dia itu susah, dia bermegah. Bukan, saudara. Tapi karena dia melihat melalui kelemahan, melalui siksaan, melalui kesukaran, melalui penganiayaan itu Kristus lebih dimuliakan. Lo lihat lo, ini aku itu orang yang gak punya apa-apa, dihajar habis-habisan. Kok bisa akhirnya nama Yesus itu dimuliakan? Itu kan berarti ada kuasa yang melampaui kekuatanku. Kalau aku tuh hebat, punya kuasa, duitnya banyak. Lalu kemudian orang ikut aku, ya itu heran. Orang bilang memang modalnya banyak, dia orang kaya, dia orang hebat, semua ikut dia. Orang semuanya mendapat keuntungan. Tapi lihat loh, aku ini sudah susah, aku ini orang yang mengalami kesulitan, aku kemudian menghadapi berbagai penderitaan, tapi kok akhirnya Injil tersebar begitu luas? Apa jawabannya? Ya jawabannya ada kuasa yang lebih besar dari aku yang menyebabkan hal ini terjadi. Di dalam kelemahanku, kuasa Kristus kelihatan menaungi aku. Jadi Paulus merasa puas, merasa cukup. Kenapa? Karena callingnya tergenapi. Dia dipanggil untuk memuliakan Kristus. Di dalam kitab Filipi dikatakan bahwa dia ingin membesarkan Kristus baik dalam hidupnya maupun dalam matinya. Udah itu keinginannya dia. Kalau Kristus dimuliakan, ditinggikan, itu aku merasa puas, itulah panggilan hidupku. Itu callingnya dia. Jadi saudara sekalian, cukup kerangkanya apa? Cukup kerangkanya menyelesaikan calling. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan. Apakah saya cukup di dalam dunia ini? Kita hidup, kadang-kadang kita tidak refleksi. Kita menjalani semua cerita apa yang dalam dunia kita jalani. Mari kita tenang sejenak. Lalu kemudian kita pikir, Tuhan apakah aku puas? Tapi kenapa aku puas dan tidak puas? Apa yang menjadi kriteria yang secara tidak sadar hatiku sudah tetapkan? Jangan-jangan seperti yang dikatakan Skidelski dan Sandel. Jangan-jangan kriteria saya sudah terkontaminasi dengan masyarakat pasar. Nilai-nilai pasar yang masuk segala sesuatu itu. Lalu kemudian saya melihat, yang namanya kepuasan adalah kalau saya bisa memiliki begitu banyak komoditas. Saya kemudian berkompetisi dengan yang lain. Maka saya merasa tidak puas terus. Saya mau kejar terus dan saya tidak bahagia. Karena saya ingin ini, karena saya ingin itu. Karena saya problem unity dan berbagai macam hal yang tadi kita sudah ulas. Tapi mari kita tenang sejenak dan mengatakan, iya ya, kepuasan itu harus kita pelajari. Sesuatu yang kita harus mengekang dan ada disiplin di dalam diri. Lalu kemudian saya merasa puas dengan sesuatu yang membahagiakan saya. Saya merasa puas dengan sesuatu yang membuat hati saya itu betul-betul passion saya ketemu. Dan apa itu? Alkitab mengatakan di dalam Kristus. Nah, kita perlu bertumbuh sehingga apa yang menjadi kesenangan Tuhan menjadi kesenangan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita rindu untuk kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, di dalam beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah mengenai apa itu orang di dalam hari Minggu ya. Di dalam hari Minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai ciri-ciri tanda orang yang mengenal Tuhan. Salah satunya dalam 1 Yohanes pasal 2, orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu menjadi sukacita buat dia.
Tadinya orang bilang, Tuhan bilang gini, saya bodoh amat. Tapi ketika dia makin bertumbuh dalam Tuhan, maka perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang gak boleh diabaikan, sesuatu yang dia senang kalau dia melakukannya. Dia bertumbuh, Paulus bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan. Dan kemudian mengaitkan dengan calling. Apakah saya bisa cukup? Bisa. Saudaraku, semua anugerah Tuhan cukup untuk kita menyelesaikan calling kita. Mari kita fokus pada panggilan kita. Setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Karena setiap kita unik dan berharga di mata Tuhan. Apa yang saya kerjakan mungkin tidak bisa dikerjakan saudara yang lain. Tetapi apa yang saudara lain kerjakan tidak bisa dikerjakan oleh saya. Itu sebabnya kita saling melengkapi, kita saling membangun. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk prinsip dan firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ketika kami bergumul dengan tema kepuasan, ketenangan batin, dan rasa cukup di hadapan-Mu, kami tahu ya Tuhan ada begitu banyak aspek yang bisa kami bahas, bisa kami pelajari, bisa kami praktekkan dari kitab suci. Hari ini kami melihat salah satu perspektif mengenai kepuasan, ketenangan di hadapan Tuhan dari Filipi. Biarlah ya Tuhan Kau boleh mengajar kami untuk melihat kepuasan dari perspektif panggilan. Sehingga kami tidak seperti orang-orang yang menerapkan kepuasan dari perspektif masyarakat pasar, dari perspektif ambisi dan keinginan. Tetapi kami mulai belajar untuk menjadi puas di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh mengucap syukur. Kami juga terus tidak puas untuk bertumbuh dalam Kristus. Dan secara paradoks mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian live streaming pada malam hari ini. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, di hari Jumat yang akan datang, akan ada pemahaman Alkitab. Dan saya akan membawakan juga temanya adalah pasangan hidup bagi Ishak. Ini adalah PA dari kitab Kejadian pasal 24. Kalau saudara mengikuti beberapa minggu ini, saya membahas mengenai kitab Kejadian. Beberapa bulan yang lalu dari Kejadian pasal 22, Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu bulan yang lalu pasal 23 mengenai kematian Sarah, lalu kemudian kuburan bagi Sarah, lalu kemudian pada Jumat ini akan membahas Kejadian pasal selanjutnya, pasal 24 yang akan membahas mengenai Ishak yang dicarikan jodoh oleh Abraham. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip Alkitab ketika Abraham mau mencarikan jodoh bagi Ishak, sesuatu yang perlu kita pelajari. Nah, saudara-saudara sekalian, selain itu di hari Sabtu kita akan bersama-sama ada speak khusus dan Pak Stephen Tong akan membawakan dengan tema kekuatan dan kemenangan iman dalam masa pandemi. Khususnya di dalam pandemi ini, saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak kehilangan yang kita alami dan juga mungkin saudara-saudara kita alami. Saudara bisa bagikan untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka, mereka yang juga sedang mempersiapkan diri di dalam masa pandemi ini, sehingga mempunyai kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mendaftar mengikuti seminar ini untuk kita mencari penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara sekalian, kita juga bersama-sama di hari Minggu akan beribadah dan ibadah akan diselenggarakan live streaming, baik dari kebaktian pertama bahasa Mandarin, kebaktian kedua bahasa Indonesia, English Worship Service yang juga diselenggarakan di jam yang sama dengan KU kedua dalam bahasa Inggris, dan di sore hari ada juga live streaming dari kebaktian umum sore. Nah, saudara-saudara sekalian, selain itu di sore hari juga ada live streaming dari kebaktian kedua, kebaktian English Service, dan kebaktian Mandarin yang diselenggarakan di pagi hari. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudara sekalian bisa memberikan persembahan di dalam QR yang disediakan, atau saudara bisa memberikan transfer kepada nomor BCA yang ada di layar saudara. Demikian malam hari ini live streaming sudah berakhir, kiranya Tuhan memberkati.